Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali sahabat Pejuang Usaha bersama saya Muklis Sofyan di channel YouTube saya Muklis Sofyan. Alhamdulillah hari ini saya bersama keluarga sedang melakukan liburan di salah satu provinsi tetangga Riau yaitu Sumbar. Nah, sekarang saya posisi berada tepat di salah satu objek wisata yang ada di Sumbar, yaitu dekat Padang Panjang, yaitu Lembah Anai. Di belakang saya ada kelihatan air terjun. Nah, baik sahabat Pejuang Wirausaha, edisi hari ini atau tema yang akan saya angkat hari ini adalah bagaimana mencari atau menentukan peluang usaha. Nah, kebetulan hari ini karena saya mengambil atau sedang liburan, tema ini saya ambil ada kaitannya dengan mencari peluang usaha yang berhubungan dengan wisata, ya. Nah, banyak kita ketahui ya, alhamdulillah daerah Sumatera Barat ini dianugerahi alam yang cukup luar biasa bagus ya, dari sisi alamnya. Nah, dengan keindahan alam ini, alhamdulillah menjadi sebuah peluang bisnis buat masyarakat di sekitar tempat-tempat objek wisata. Nah, satu lagi yang menjadi poin yang penting dari objek wisata ini. Dulu saya pernah melewati daerah ini mungkin sekitar waktu saya usia sekitar 9 tahun. Dan alhamdulillah sampai hari ini bentuk alamnya atau maksudnya dengan kondisi alamnya itu tidak jauh berubah. Nah, jadi memang luar biasa sekali ya masyarakat di sini, selain mereka memanfaatkan sebagai ekonomi atau peluang bisnis buat mereka, mereka juga menjaga keindahan alam di sekitar objek wisata ini. Nah, apa yang ingin saya sampaikan untuk kita pejuang usaha? Dengan anugerah alam yang indah ini, ya, kita manfaatkan, tapi tanpa harus merusaknya dengan begitu besar. Nah, mungkin sahabat pejuang usaha bisa lihat di sekitar saya ini, banyak sekali pedagang-pedagang yang menjajakan produk-produk untuk para pengunjung dari objek wisata ini. Nah, ya, ini memang kebetulan masih pagi ya, sekitar jam 7 kurang, karena kami juga dari pagi. Nah, ini masih banyak yang belum buka. Nah, posisi objek wisata air terjun Lembah Anai ini kebetulan memang berada di pinggir jalan lintas antar Kota Padang dengan Kota Bukit Tinggi, atau dekat tepatnya di daerah Padang Panjang dengan perbatasan dengan Padang Pariaman ya. Nah, daerah ini memang sangat ramai sekali ya dikunjungi, walaupun tanpa harus bersengaja berkunjung daerah sini, tetapi orang yang akan perantauan yang misalnya dari Medan, dari Pekanbaru ya, atau dari Aceh, pasti melewati daerah-daerah ini. Nah, dengan melewati daerah ini secara tidak langsung ya, tanpa harus bersengaja, mereka sudah memberikan sebuah income buat masyarakat sekitar ini, terutama yang jadi pedagang di sini. Nah, ini luar biasa sekali ya. Memang dengan adanya anugerah alam yang bagus ini ditambah dengan lintas yang cukup ramai ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat sini untuk menjadi sebagai tambahan ekonomi buat masyarakat di sini. Baik, sahabat pejuang usaha, ini masih di dekat sekitaran air terjun Lembah Anai. Nah, ini salah satu pedagang, ibu-ibu pedagang, di mana memperdagangkan produk-produk yang boleh dikatakan memang asli daerah sini ya. Ada pisang rebus, tahu, ketan durian, ada lemang telur asin, kacang tojin, tapai, itu dia salah lawak pas lepas ya. Nah, dengan adanya objek wisata ini menjadi peluang usaha buat masyarakat sekitar ya, untuk menggerakkan roda ekonomi mereka ya. Luar biasa ya, di sela-sela tempat wisata ini dijajakan produk-produk makanan ini. Nah, baik sahabat pejuang usaha, inilah suasana di sekitar dari objek wisata air terjun Lembah Anai. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya air terjun ini menjadi salah satu nilai tambah untuk daerah ini, sehingga menjadi sebagai roda penggerak ekonomi untuk masyarakat sekitar, yaitu dengan menjajakan produk-produk, terutama produk makanannya,
seperti tadi saya dijajakan salah satu produk makanan khas, yaitu salalawak. Ya, kalau orang bilang sini salalawak. Kalau dulu saya pernah juga waktu saya kecil lewat di sini, itu ada pernah juga dijajakan yang tabu kue. Saya kalau orang mungkin di daerah Jawa itu namanya mungkin kayak surabi gitu ya. Nah, yang dibuat dari salah satu bahannya ada kelapa gitu. Nah, ini bisa dilihat ya. Masya Allah, asri sekali ya, masih sangat alami sekali kondisi alam di sekitar air terjun Lembah Anai ini. Oke, baik sahabat pejuang usaha, kita akan lanjutkan nanti berikutnya di tempat-tempat lain. Ya, baik pejuang usaha, nah, ini masih di daerah tetap di kompleknya air terjun Lembah Anai ya. Ini di bagian luarnya, ini pintu gerbangnya. Nah, di depan sini ada pedagang-pedagang yang menjajakan produk-produk makanan ringan, minuman ya. Luar biasa, mereka semua rata-rata. Nah, ini ada produk asli makanan daerah ya. Nah, ini ya. Nah, dengan yang ada objek wisata ini, setidaknya perekonomian mereka atau tingkat pengangguran sedikit berkurang ya, dengan mereka berdagang di areal wisata ini ya. Nah, jadi sebenarnya peluang itu bisa saja diciptakan atau memanfaatkan yang kondisi yang ada seperti kondisi alam ini. Oke. Ya. Baik pejuang usaha, nah ini masih di sekitaran air terjun Lembah Anai tadi. Nah, tadi kalau saya tunjukkan ada beberapa pedagang ya, mungkin toko-toko kecil yang menjual makanan ringan, minuman dan juga produk-produk makanan khas daerah sini ya. Nah, ini saya mengambil dari sisi lainnya atau yang nggak jauh dari posisi air terjun tadi ada beberapa rumah makan. Nah, dengan adanya air terjun ini tadi, objek wisata ini, akhirnya tercipta peluang usaha yaitu rumah makan ya. Nah, seperti kita ketahui sendiri ya, untuk sebuah rumah makan itu mungkin pekerjanya tidak cukup 1 atau 2 orang, pasti lebih. Nah, dengan adanya rumah makan yang tersedia di sekitar objek wisata Lembah Anai ini, maka secara tidak langsung mengurangi angka pengangguran di sekitar tempat objek wisata ini. Karena apa? Karena rumah-rumah makan ini pasti membutuhkan karyawan. Ya, kalau kita lihat dengan kondisi luasnya ini mungkin ya paling tidak minimal 5 orang untuk satu toko ini. Kalau ada sekitar 5 atau 5 rumah makan ya ada kemungkinan sudah mempekerjakan kurang lebih 25 orang. Nah, dengan adanya rumah makan ini dengan mempekerjakan orang kurang lebih sekitar 20-an atau lebih, maka secara tidak langsung dengan keberadaan rumah makan ini di tempat objek wisata ini sudah membantu negara kita mengurangi angka pengangguran. Seperti di video saya sebelumnya yang mengatakan bahwa bagaimana seorang wirausaha atau pejuang usaha itu bisa membantu negara, salah satunya adalah dengan mengurangi angka pengangguran. Baik, pejuang wirausaha, saya sekarang sedang berada di dekat lokasi air terjun Lembah Anai ya. Masya Allah, luar biasa sekali indahnya, luar biasa alam Indonesia ini ya. Kita diberi anugerah yang luar biasa, alam yang indah ya, sumber daya alam yang ya mungkin hampir semuanya ada di Indonesia gitu. Tapi ya itu tadi ya, seperti yang saya pernah bicarakan sebelumnya ya. Tapi sayang negara kita kekurangan wirausaha sehingga negara kita belum masuk ke negara maju atau negara kaya, walaupun sebenarnya secara dari sisi sumber daya alam dan semuanya itu bisa membuat negara kita menjadi kaya. Tapi balik lagi, salah satu faktornya adalah negara kita kekurangan wirausaha atau pejuang usaha ya. Mungkin karena kelebihan-kelebihan itu tadi membuat orang-orang kita mungkin agak kurang mau atau nggak begitu tertarik untuk menjadi wirausaha. Oke, baik sahabat pejuang wirausaha, sebelum saya lanjut untuk sesi mencari peluang usaha, jadi itu saya jangan lupa kalau memang ada terasa manfaat dari konten-konten yang saya buat, silakan di like,
subscribe dan share ya. Mudah-mudahan nanti akan bisa menjadi salah satu atau inspirasi atau menjadi sebuah peluang untuk buat sahabat berusaha mungkin yang ingin mulai usaha. Mungkin dengan ada konten-konten ini akan terpikir atau timbul ide. Nah, baik. Sahabat Pujang Usaha, seperti tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa dengan adanya keindahan alam ini ya, alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat sekitar dari objek wisata ini, yaitu daerah Padang Panjang dan perbatasan dengan Pariaman ini, dengan bagaimana memanfaatkan sisi ekonomi ya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan tadi ya, di belakang saya ini dekat sana ya, kita lihat banyak sekali ya pedagang ya, dilihat kios-kios sana. Nah, itu adalah pedagang, yang dimana pedagang-pedagang ini adalah orang-orang atau masyarakat di sekitar dari tempat objek wisata ini. Nah, selain dari pedagang ini, ternyata ya di sekitaran objek wisata air terjun Lembah Anai ini ada juga yang namanya pemandian umum. Nah, pemandian umum ini ya sebenarnya dia mirip dengan kolam renang umum, tapi dia menggabungkan konsep alami ya, di mana airnya itu sendiri bersumber dari air sungai yang mengalir di dekat tempat pemandian tersebut. Nah, dan luar biasanya sekali airnya itu alami sekali. Dengan kealamian air tadi menjadi salah satu poin penting dari tempat pemandian ini. Nah, di mana konsepnya dibuat seperti mirip-mirip waterboom ya. Oke, nanti saya akan singgah di sana, mungkin bisa kita sedikit bahas ya. Nah, ini juga bisa sahabat Pujang Usaha lihat ya, di dekat daripada air terjun ini ada rel kereta api. Nah, rel kereta api ini dulu informasinya dia sebagai jalur penghubung antara Bukit Tinggi dengan Padang, Kota Padang ya. Nah, di mana ini menjadi salah satu roda penggerak ekonomi masyarakat zaman dulu. Mungkin hari ini katanya memang tidak termanfaatkan lagi ya. Nah, memang salah satu faktor ya, atau salah satu membuat ekonomi bergerak di suatu daerah itu adalah transportasinya yang cukup lancar ya. Nah, ini juga butuh butuh perhatian banyak orang, terutama pemerintah kita dalam menyediakan sarana transportasi agar ekonomi bisa lebih berkembang. Oke, baik sahabat Pujang Usaha, nanti saya akan lanjutkan dari tempat lainnya yang masih berhubungan dengan objek wisata di daerah Sumbar. Oke, terima kasih.